نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. Bapak, ibu-ibu, para jamaah sholat maghrib yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa ada dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kita semuanya, kelapangan, kemudahan, kefahaman terhadap apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahnya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan peluang untuk akan bersama dengan Rasulullah dan meminum al-khutnya Rasulullah SAW nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang babu bayani su'abil imani wa afdalaha wa adnaha. Jadi bab yang berkenaan dengan cabang-cabang keimanan dan yang paling afdol atau keabdolan iman serta yang paling rendah. Ini ya. Hadis yang pertama, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna sab'atan wal haya'u syu'batun minal iman. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil imani babu umurul imani. Hadis yang pertama, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis yang berkenaan dengan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, artinya hadis ini itu didapatkan dari riwayatnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana hadis ini disebutkan bahwa qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda demikian, al-imanu bid'un. Jadi iman itu memiliki yaitu cabang. Wasituna su'batan wal haya'u su'batu minal iman. Ada atau memiliki cabang 60 lebih. Jadi iman itu memiliki cabang sebanyak 60 lebih cabang. Maksudnya cabang ini apa? Jadi implementasi atau perbuatan yang nampak di dalam kehidupan kita itu sesungguhnya tidak lepas dari cerminan kita ini adalah orang-orang
orang yang iman. Dan di dalam hadis ini digambarkan oleh Rasulullah SAW, ya, yaitu wal haya'u su'batun minal iman. Yang dihadirkan di dalam hadis ini, Bapak Ibu, yaitu malu itu, ya, malu itu adalah bagian dari iman. Jadi bukan memalu-malui, ya, bukan. Jadi malu untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, maka itu adalah bagian dari iman. Jadi kalau orang yang mereka itu di dalam dirinya tidak ada rasa malu, yaitu melakukan sesuatu yang notabene-nya dilarang oleh agama, ya, maka sesungguhnya imannya enggak ada. Seperti contohnya orang yang mereka bermaksiat, ya, maka tatkala orang yang bermaksiat itu melakukan, maka di situ hilang imannya. Tapi sebelum melakukan, kalau dia masih punya iman, maka iman itu akan berteriak, Bapak Ibu. Di dalam hadisnya Imam Ahmad itu disebutkan bahwa tatkala seseorang itu melakukan perbuatan kemaksiatan, ya, kemaksiatan pertama kali, maka di dalam sanubarinya ini akan kemudian nanti ada yang berbicara. Berbicaranya apa? Yaitu jeritan keimanan, ya. Jeritannya keimanannya apa? Yaitu jeritan keimanannya adalah apa ini nanti tidak berdosa. Atau ini apakah tidak melanggar perintahnya Allah, ya, akan selalu begitu. Tetapi tatkala melakukan yang kedua kalinya, maka teriakan iman tadi hilang, ya, teriakan iman itu hilang. Jadi suara yang kemudian kaitannya dengan ketakutannya kepada Allah itu hilang. Jadi kalau ada orang yang kemudian mereka itu melakoni kemaksiatan kok malah seneng, maka sesungguhnya imannya sudah ada. Kan ada toh orang yang melakukan kemungkaran malah bangga, bukan malu, ya. Orang yang malu diketahui oleh orang lain melakukan kemaksiatan itu sebenarnya apa? Jeritan yang ada pada dirinya itu iman tadi itu akan berteriak. Tetapi tatkala yang kedua kalinya, maka iman tadi itu akan hilang. Jadi dikatakan mereka itu iman tatkala kemudian mereka ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konteks ini, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa di situ al-haya? Karena kaitannya dengan kehidupan ini, bahwa sesungguhnya kita ini sudah diberikan kelezatan dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak, kenikmatan yang datangnya dari Allah itu banyak sekali, tidak kemudian apa? Tidaklah kemudian terhingga, ya. Dan tatkala kemudian mereka itu melakukan sebuah amalan yang notabene-nya, ya, yang notabene-nya itu berlawanan dengan Allah, dengan keyakinannya, maka sesungguhnya dia sebenarnya malu akan melakukannya. Tapi namanya ada unsur yang namanya setan, ya, dan setan itu selalu menggoda dengan syahwat, ya, jadi menggoda dengan syahwat. Dan lebih-lebih manusia itu kalau sudah mempertuhankan syahwatnya, maka pertimbangan akalnya hilang. Kenapa di dalam Al-Quran, ya, kalau potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak digunakan oleh manusia, maka sesungguhnya manusia tadi berjalan dalam kehidupan ini seperti binatang. Diberikan hati tetapi hatinya tidak digunakan untuk apa? Memahami ayat-ayat Allah. Kalau bahasanya Al-Quran begini, lahum qulubul la yafqahuna biha, ya, diberikan hati tetapi hatinya tidak mau memahami ayat-ayat Allah, ya.
walahum a'yunul la yubsiruna biha, dan mereka itu diberikan mata, tetapi matanya tidak digunakan untuk memandang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adanul la yasma'una biha, dan tatkala mereka itu juga diberikan yang namanya telinga, tetapi telinganya tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Maknanya tidak mau mendengar itu apa? Walaupun sering mendengar tetapi tetap dilanggar. Itu namanya nggak mau dengar. Sesuatu yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala malah dilakoni, sesuatu yang malah diperintahkan malah angel makoni. Nah, itu juga apa? Itu juga termasuk lahum, ya, udunul la yasma'una biha. Diberikan telinga, tetapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, ya, sehingga selendro, ya, disuruh ngalor malah ngidul. Nah, ini selendro, ya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka sesungguhnya malu, ya, malu untuk kemudian berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud kaitannya dengan al-haya'u minal iman. Bukan terbalik begini. Ada orang sekarang ini mau melakukan kebaikan tapi malu. Ini salah. Nah, ini salah. Mau melakukan kebaikan dan perintahnya Allah, itu malu, itu salah. Ya, jangan terbalik Bapak Ibu-ibu, ya. Itu ada ketentuan yang diberikan oleh Allah, walaupun itu sunnah, maka apa? Jalankan. Jangan malu. Lebih-lebih sesuatu yang sifatnya hukumnya wajib. Jangan malu. Mau melakukan kebaikan kok kemudian malu. Semisal contohnya ada kebaikan yang mesti harus kemudian dia jalankan, tapi nggak ono wong sing lakoni, malulah. Sungkan dengan yang lain. Nanti dilokne kemudian sok napa? Sok suci dhewe. Sok pinter-pinter dhewe. Omongnya kemudian apa disampaikan gitu ngelok-ngelok nih katanya begitu. Ya. Pada akhirnya tidak mau menjalankan, ini salah. Ini bukan malu ini. Ya. Tetapi apa? Termasuk orang-orang yang lalai. Hati-hati ini, ya. Jangan sampai malu dengan lalai sama. Ya. Lalai itu mengetahui sesuatu yang itu diperintahkan oleh Allah mestinya harus dijalankan, tidak dijalankan. Karena sebab-sebab, ya, apakah itu manusia, apakah sebab dunia, maka sesungguhnya yang demikian ini akan kemudian apa? Akan meninggalkan yang namanya iman, pasti itu pasti. Ya, demikian pula sebaliknya, ada sebuah kejahatan, ada sebuah kedurjanaan, ada sebuah kemungkaran. Banyak orang yang kemudian, aduh kawani aku malu nanti diserengeni wong, aku malu ini. Ya, nggak boleh. Ya, ingat, kalau kemudian kita ini nggak mau, hati-hati Bapak Ibu-ibu. Ya, jelas-jelas kalau ada sebuah kemungkaran, kemudian kita ini malah berpangku tangan, tidak kemudian kita ini melakukan amaliyah, apakah itu tangannya, ya, kekuasaannya, ataukah kemudian ucapannya, ya, ataukah kemudian itu hatinya, dia tidak mendoakan kaitannya dengan persoalan-persoalan yang kemungkaran tadi untuk hilang di dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya iman pun kemudian apa? Itu hilang. Ya, hati-hati ini. Ya, oleh karena itu, ayo, tatkala kalau kemudian itu sebuah kebenaran, jangan kita malu melakukan. Walaupun ora ono koncone, ya, maka sesungguhnya perilaku kita mencerminkan agama Allah itu juga syiar. Ya, panjenengan kemudian ngumpul beginian ini juga syiar. Pengajian beginian ini juga syiar. Untuk apa? Untuk mencerahkan umat. Untuk menyerahkan kemudian apa? Mengajak orang itu amru bil ma'ruf. Ya, ingat itu di situ ada alif lam al-ma'ruf, itu sudah barang tentu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Ini pentingnya kita tahu bahasa Arab. Ya.
Nah, apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah banyak, ya. Sehingga kenapa Al-Quran mengatakan begini, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul, apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah. Dan apa-apa yang kemudian dicegah oleh Rasulullah SAW kepada kalian, maka cegahlah. Berarti apa? Kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini Bapak Ibu. Engko gek-gek ngene ya. Kalau kita ini ngikuti gek-gek, ya, maka itu nantinya pasti orang itu akan meninggalkan kebenaran. Allah akan dikalahkan. Ini Bapak Ibu. Lebih-lebih di zaman sekarang ini, ya, orang malu menegakkan kebenaran, ya, dan mereka tidak malu untuk berbohong, tidak malu ngapusi, ya, malah ngapusi digawe sistem, lek gak ngapusi ora umum. Sing gak umum kemudian apa? Yaitu orang jujur, ya. Jadi kalau jujur itu hanya basa-basi aja. Tapi yang diterapkan adalah apa? Sebuah kebohongan. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis pertama ini merupakan al-haya'u syu'batun minal iman. Jadi malu itu merupakan bagian dari iman. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil imani. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari di dalam kitab Al-Imani, di dalam kitab iman. Babu umurul imani, yaitu bab perkara-perkara keimanan. Kemudian hadis yang kedua, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'idu akhahu fil haya'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa innal haya'a minal iman. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Suatu ketika berdasarkan hadisnya Ibnu Umar ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin. Jadi ketika Rasulullah SAW berjalan, ya, berjalan itu melewati seorang laki-laki minal ansori, dari orang-orang Ansor, wa huwa ya'idu akhahu fil haya'i, dari kalangan orang-orang Ansori, dan mereka kemudian apa? Ia menasihati saudaranya mengenai malu. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian faqala Rasulullah SAW, da'hu fa innal haya'a minal imani. Biarkanlah ia, karena sesungguhnya malu itu bagian dari iman. Ya. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kalangan orang Ansor ini kemudian apa? Menasihati saudaranya. Kalau kemudian itu mengerjakan sesuatu yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Jalankan. Ya, seperti di dalam surat yang sering kemudian kita ini apa? Kita ini hafal, ya. Di dalam surat Al-Asr itu. Ya, Al-Asr. Al-Asr itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan apa? Dengan ciptaannya. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semua itu dalam kondisi rugi. Ya, rugi ya. Semestinya kemudian dia harus menjalankan tapi tidak menjalankannya. Ya. Illalladzina amanu. Nah, ini ya. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Beriman dia. Jadi tatkala kemudian dia merealisasikan kaitannya dengan keimanannya, maka sesungguhnya apa yang kemudian menjadikan keyakinannya itu akan hidup di dalam kehidupannya. Ini Bapak Ibu-ibu.
Selain itu ternyata apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberitahukan setelah kemudian penegakan iman, artinya dia yakin kepada Allah, maka diikuti secara otomatis wa amilus sholihat. Wa amilus sholihat. Maknanya apa? Beramal soleh. Jadi orang yang mereka itu telah beriman, maka secara serta-merta orang tadi mesti harus beramal soleh. Maknanya apa beramal soleh itu? Apa yang diperintahkan oleh Allah dijalankan, dan apa yang kemudian dilarang oleh Allah itu kemudian ditinggalkan. Jadi yang namanya amal soleh itu tidak hanya mengerjakan kebaikan saja, tetapi melakukan atau kemudian meninggalkan keburukan, ya, atau mencegah keburukan, maka itu juga amal soleh, ya. Tetapi manusia yang ada dalam peradaban sekarang ini, kalau tatkala mereka itu ya'muruna bil ma'ruf itu senggut, artinya apa? Seneng diajak kebaikan itu. Tapi kemudian sudah urusannya nahi mungkar, nah itu banyak berpikir. Jadi kenapa umat dalam peradaban akhir zaman itu rusak? Karena banyak orang yang sudah mereka itu berpangku tangan, arep alok-alok izin, arep alok-alok kemudian malu, arep alok-alok kemudian khawatir disingkirkan kekancanan, disingkirkan ini dan itu, kemudian wedi kalau kemudian dilok-lok nih. Nah ini yang kemudian terjadi pada akhirnya, kemudian kerusakan demi kerusakan itu akan terjadi. Ini Bapak Ibu. Dan tatkala kalau kemudian kerusakan itu bisa terjadi, kapan kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kemudian kalau di dalam hatinya Rasulullah, hatta yarji'u ila dinikum, sehingga kalian mau kembali kepada agama kalian. Nah, kita ini ya, dengan pengajian begini ini kita mendapatkan banyak ilmu. Tidak ada sesuatu yang kemudian akan membahagiakan kita, ya, di dalam kehidupan ini kecuali setiap amal yang kita lakukan akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang orang banyak tertipu. Tertipunya apa? Banyak orang yang kemudian melakukan amaliyah tetapi ingin dipandang orang supaya kemudian diwahno orang, pada akhirnya kemudian di hadapan Allah enggak ono apa-apa nih. Nah ini saudara. Ya, sekarang kan banyak orang yang melakukan pencitraan, ya, supaya kemudian dipandang orang, supaya kemudian mendapatkan simpati dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya apa yang kemudian dia akan raih memang akan diraih dalam kehidupan ini, tetapi sesungguhnya itu akan menipu dirinya nanti di yaumil qiyamah. Pertanggungjawaban di hadapan Allah sangat besar sekali. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam persoalan ini Bapak Ibu-ibu, jadi tatkala kalau kemudian kita ini watawasau bil haq, ya ini termasuk yang dilakukan oleh orang Ansor ini ya. Jadi selain kemudian mereka itu wa'amilu sholihat, maka kemudian juga menasihati di dalam kesabaran, ya. Jadi tatkala kalau kemudian kita ini melakukan sebuah perbuatan, ya, sebuah amaliyah, maka kita jangan tanggung-tanggung, ya. Kenapa demikian? Karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing. Ora ono koncone ora apa-apa, ya. Ini saudara, kenapa? Karena nanti setiap amaliyah kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kan gampang sebenarnya. Kita ini diperintahkan untuk ngajak orang, ya. Perintahnya ngajak tok. Persoalan melu atau tidak, persoalan gelem atau tidak itu bukan urusan kita, ya. Gak usah kecewa, gak usah kemudian kita ini besengut, gak usah, ya. Perlu kemudian kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran
supaya kemudian apa? Mereka kembali kepada kebenaran. Ya. Malah mereka bersepakat untuk kemudian melakukan kemungkaran gimana? Enggak apa-apa. Ya, betul Bapak Ibu. Kalaupun mungkin kita ini kemudian berhadapan dengan kemungkaran, seandainya ini kita pun kemudian mungkin kalah banyak ataupun kemudian kita ini kebenaran ini kemudian ditindas oleh kemungkaran tadi, maka sesungguhnya amal yang dilakukan oleh orang yang mereka itu ada dalam kebaikan, dia nanti akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah nanti akan muncul nikmat lezatnya iman. Betul ini. Ya. Jadi ada panjenengan ini kemudian mendapatkan tantangan, panjenengan itu memiliki prinsip yang kuat, maka nanti panjenengan akan kemudian mendapatkan lezatnya iman. Sehingga tatkala kalau kemudian panjenengan ini di hadapan Allah, maka panjenengan akan tersungkur, artinya tersungkur itu tunduk patuh kepada Allah. Tidak ada zat yang itu bisa menguasai dirinya atau manusia semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga senjata orang mukmin itu adalah doa. Ya, doa ini. Ya. Nah, kalau seandainya kemudian itu semisal kan banyak itu ya. Mereka kemudian melakukan kekerasan. Ya. Maka apa? Kalau kita tidak memiliki kemampuan ya kita menghindar. Lebih-lebih di dalam hadis yang kita pelajari kemarin, kalau ada seorang mukmin, seorang muslim berhadapan dengan orang muslim yang lain, maka sesungguhnya kalau kemudian mereka berperang, semuanya masuk neraka. Terus bagaimana kalau kemudian seperti itu? Kita semuanya harus menghindar. Ini Bapak Ibu. Ya. Berarti kita ini ngalah, tidak ngalah. Tetapi kita ini mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga melalui lisannya Rasulullah SAW. Sehingga tatkala Rasulullah SAW melihat yang demikian ini, dakwakanlah, ya. Maka apa? Maka dakwakanlah itu bahwa sesungguhnya apa? Sesungguhnya al-haya'u minal iman. Yang namanya itu malu itu merupakan bagian dari iman. Ini Bapak Ibu. Tetapi dalam catatan hadis ini ya, malu itu bukan malu untuk melakukan kebaikan. Ya, malulah kita apabila kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, tetapi kita tidak bersyukur, itu malulah kita. Tapi untuk membuat yang demikian ini juga nggak gampang. Nah, makanya apa manusia itu banyak kemudian apa gak iso ndelok citoke dhewe ya kan gak iso toh, gak iso ya. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu pelan-pelan ya kita ini memang untuk kemudian menyadari yang demikian ini, mari kemudian kita ini selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh kepada Allah, segala sesuatu yang ada ini mari kita sikapi dengan baik. Fa insyaallah Bapak Ibu ya, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Amaliyah kita akan terjaga dengan kebenaran yang berlaku di dalam hadisnya Rasulullah SAW ataupun kemudian perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang ketiga, hadisu Imran ibnu Husain ya, bukan Husain, bukan sin, Husain Husain ya. Qala berkata Imran ibnu Husain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Ya. Ini penadasan.
Jadi Bapak Ibu-ibu, sesungguhnya katanya Rasulullah SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Jadi malu itu tidaklah akan datang kecuali akan menjadi kebaikan. Nah, ya. Tapi catatannya tadi, kenapa ada catatannya itu Bang Ghazali? Iya, karena jangan sampai terbalik. Ya. Melakoni sebaikan malah malu, ya, tetapi melakukan keburukan malah enggak malu, keliru, ya. Jangan sampai terbalik. Kita ini apa, melakukan kejelekan lebih-lebih kemudian apa? Oh, gak ono sing delok ini, gak ono sing meru ini, malulah kepada Allah. Ya. Walaupun manusia yang lain kita ini apa enggak ngerti, maka malulah dengan Allah. Bagaimana bisa menciptakan malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Begini Bapak Ibu. Kita ini ya makhluk yang sifatnya zahir, ya toh? Zahir kita ini di alam nyata ketok moto. Ya. Dan itu Allah tahu. Sepandai-pandainya kita ini menyembunyikan sesuatu yang zahir, manusia yang lain itu tidak mengetahui, pasti itu akan kemudian apa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita bangun pada diri kita itu. Sehingga kalau kita melihat apa mahwal ihsan, kan gitu ya. Apa itu makna ihsan? Ini kemarin juga sudah kita pelajari, ya. Rasulullah SAW didatangi seseorang itu dilihat oleh para sahabat tidak pernah dikenal, dan kalaupun orang jauh tapi pakaiannya sangat bersih putih, ya. Terus apa, kok seperti orang yang kemudian apa sangat dekat dengan Rasulullah, karena datang langsung mendekat Rasulullah, sampai kemudian diceritakan dalam hadis itu kakinya itu bersumpuan dengan kakinya Rasulullah SAW, antara dengkul dengan dengkul itu kemudian apa bersebelahan. Apa yang ditanyakan pertama yaitu mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Ihsan itu apa? Yang terakhir, karena sudah ya. Ini kaitannya dengan apa? Seakan-akan kalian semua melihat Allah. Fa'ilam tarahu, maka apabila kalian tidak bisa melihat, maka apa? Wa huwa yaraka, maka sesungguhnya dia melihat kalian. Nah, untuk mencapai tingkat ihsan ini, mari kemudian kita berusaha. Jangan sampai malah mengelabui, gak apa-apa wong lain gak ngerti, ya, didelik-delik nih, ya, nggak ingat bahwa yang melihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tauhid Bapak Ibu, ya. Itu yang zahir saja Allah tahu, lebih-lebih kemudian apa? Yang sifatnya itu ghaib. Ya, ghaib ini, makhluk ghaib. Delik nih sesuatu yang juga sifatnya ghaib pula, Allah tahu. Iya jadi, ya, ya, kita pun nggak tahu, ya, karena yang melakukan adalah makhluk gaib, ya, tapi Allah tahu itu, ya, lebih-lebih yang sifatnya zahir begini, ya, gitu ya, Allah tahu, ya, sebagaimana yang kemudian kita harus pahami bersama. Gimana ya Allah nanti itu katanya akan kemudian memintai pertanggungjawaban kita di yaumil qiyamah. Kita akan ditunjukkan amal perbuatan sejak kita ini lahir dalam kehidupan dunia sampai kematian kita. Loh, gimana caranya ya? Sebenarnya kita ini diberikan ayat-ayat kauniyah. Sekarang ini HP. Ya, HP itu untuk apa? Untuk ngerekam. Jadi ini peristiwa ini, ya, ini direkam. Ya, dan nanti itu akan kemudian apa? Akan panjenengan semisal apa? Enggak ono, oh itu dulu saya urip dulu. Ya, subhanallah gitu. Ya. Demikian pula nanti akan kemudian bisa dilihat oleh generasi yang akan datang.
Bisa dilihat itu apa orang-orang yang tidak hadir di sini. Fotonya kemudian apa nyebar. Ya. Inilah yang kemudian apa? Inilah teknologi. Dan itu bisa dilihat, subhanallah, nanti gimana Allah subhanahu wa ta'ala, sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dulu pernah ngeden-ngedeni intel polisi. Nanti suruh ngajeni intelnya yang di Polresta Malang. Ya. Kayak ini kemudian apa? Foto-foto gitu. Ya, pas materi saya kemudian apa? Ya kaitannya dengan hisab di yaumil qiyamah. Ya. Saya contohkan bapak-bapak intel ini, gaya ini kalau kemudian nyari-nyari berita, maka apa? Difoto gaya ini kemudian selfie, tapi apa? Itu jadikan laporan. Tapi sesungguhnya sampai semuanya yang melakukan itu nanti di hadapan Allah, hatinya panjenengan yang kita ini nggak tahu, Allah akan menunjukkan itu. Wah, mereka apa? Guyu, betul ini. Ya, guyu iya. Ya, maha dahsyat nanti kaitannya dengan apa? Kehidupan yaumul hisab nanti. Tidak perlu ada CCTV, ya, nggak perlu kemudian ada pantauan dari jauh, nggak perlu. Ya, nggak perlu kemudian adanya yang direkam, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki apa? Memiliki sifat kaitannya dengan kekekalannya. Tidak akan hang ini, artinya tidak akan hang yang namanya apa? Alatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan keliru dengan orang lain. Oh, subhanallah. Jadi perbuatannya panjenengan dengan perbuatan saya enggak akan keliru. Lho iku waanku ya. Tutu itu waku enggak anu gitu. Tapi apa? Semuanya akan dilihat masing-masing. Ini Bapak Ibu-ibu. Jadi kalau kemudian nanti ada seorang yang kemudian jelas-jelas itu kemaksiatan, kemudian dilakukannya walaupun dengan delik-delik, maka apa nanti akan nampak. Kenapa di situ ada dalam sebuah hadis qudsi, nanti manusia itu akan bermacam-macam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia ditunjukkan amal perbuatannya dahulu yang masa kehidupan dunia. Dan dia kemudian ada yang kemudian mereka itu terbenam sampai mata kakinya, artinya dia tenggelam sampai mata kakinya. Nyapa? Karena air liu, air keluh itu kemudian membasahi dirinya dan kemudian membanjiri dirinya. Ada yang kemudian sampai sebahunya. Ada yang sampai kemudian kepada kepalanya dan meliputi semuanya. Ada yang begitu ya. Kenapa? Itu menunjukkan mereka melihat perbuatan yang dia lakukan dahulu tidak pernah malu bahwa dia diberikan kenikmatan oleh Allah, tetapi dia melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadi penyesalan dan dia tahu bahwa apa yang nanti akan didapatkannya, apa itu? Azab Allah, kehinaan itu. Jadi ada orang yang kemudian nanti itu akan terhinakan, itu kemudian apa? Mereka terbenam dengan keluhnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Oleh karena itu Bapak Ibu-ibu, yang bisa mengatasi adalah kehidupan kita sekarang ini. Dengan cara bagaimana? Kita menselaraskan dengan ketetapan yang telah diberikan oleh Allah. Jangan sampai kita menggantikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian apa? Untuk jalan kehidupan dengan nafsu yang ada pada diri kita. Ayo kita ini apa? Kita ini Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan sampai kita ini gugu karepe dhewe pada akhirnya kemudian apa? Tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan memang tidak ada di depan, penyesalan itu pasti akan di akhir. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu-ibu, penyesalan tatkala kemudian di akhir itu akan menerpa dirinya, yaitu sebuah kesengsaraan, kehinaan yang kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala itu terjadi, maka sesungguhnya penyesalan pada saat itu tidak ada gunanya. Ya, oleh karena itu apa? Marilah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa tuh kita ini diberikan kenikmatan oleh Allah banyak. Kita ini kemudian apa sesuai dengan umur yang kita miliki, ya.
Kita ini dulunya dari remaja, kemudian kita diberikan oleh Allah, kemudian menjadi orang, kemudian kita punya istri, punya suami, kemudian kita ini punya harta, kita itu punya anak dan lain sebagainya. Maka kemudian apa? Sesungguhnya Allah banyak sekali memberikan kenikmatan. Jadi malulah tatkala kalau kemudian Allah telah memberikan banyak hal tadi, tetapi kita tidak mau taat kepada Allah. Malulah kita. Ya, jangan sampai memalu-malukan, memalu-malui, ya, ngelakoni sesuatu kemaksiatan, tapi apa? Tetapi dia nggak ngerasa itu malu. Nah ini, ya. Jadi sekarang ini banyak Bapak Ibu. Kenapa? Kalau di dalam hadis yang kita pelajari kemarin, ya, tatkala manusia itu mereka terseret di dalam kehidupan dunia, ya, maka sesungguhnya dia akan terbelokkan di dalam kenistaan. Loh, kan kita ini hidup di dunia. Apakah kemudian kita ini biarkan kehidupan dunia? Mari Bapak Ibu-ibu, memang kehidupan dunia ini adalah wasilah bagi kita untuk nanti akan kita masuk dalam kehidupan akhirat. Dan perlu kemudian kita ketahui bersama, kalau bahasanya wong Jawa, kita ini apa? Kita ini ada dalam sebuah perjalanan. Di dunia ini kita kemudian apa? Kita ini ngiyup. Dan ngiyup itu kemudian apa? Kita ini akan melanjutkan, yaitu kita dalam perjalanan berikutnya. Maka sudah barang tentu bagi orang yang mereka sadar, dia pasti akan mempersiapkan dirinya untuk nanti perjalanan berikutnya itu sudah ada bekalnya cukup atau tidak. Itu pasti kemudian harus terfikirkan, iya. Sehingga tatkala kalau kemudian kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicukupi di dalam kehidupan ini, maka mari kemudian kita jadikan bekal kehidupan, perjalanan kehidupan kita berikutnya. Jangan sampai kemudian kita habiskan di dalam perjalanan kehidupan dunia ini, maka kehidupan akhirat itu kemudian apa? Kita lupa bahwa nanti itu semuanya kemudian akan menjadikan apa? Bekal kita nanti apakah itu ada atau tidak. Nah, biasanya orang tatkala kemudian mereka ditanya kaitannya dengan persoalan nanti kehidupan akhirat, biasanya orang siap. Wong di sebelum masuk kehidupan akhirat itu loh ditanyai, siap mati Pak? Enggak siap. Lah ya dah, pun siap mati jenengan. Enggak siap. Ya, sedang kematian itu pasti. Ya, oleh karena itu dengan kita ini kemudian apa? Tidak siap itu karena apa? Banyak sesuatu yang kita ini belum dapatkan. Mari kita jangan menyia-nyiakan waktu, sehingga di dalam kehidupan ini kita selalu kemudian yaitu amanu wa aminu sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga keimanan kita, ya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diistiqomahkan ada di dalam dinul Islam yang hak ini, dan semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.